بنية القبول ومأمل وصلاح سعادة ظاهرا وباطنا دافعة لكل شر جاذبة لكل خير لنا ولوالدينا إن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان خصوصا سيدتنا خديجة الكبرى ذريته أجمعين. إن الله ينور قلوبنا وقوالبنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumin fid darin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi ya man ba'ala. Allahumma shalli. Pertama-tama puji syukur kembali kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka membaca manaqib seorang perempuan yang agung, seorang istri daripada makhluk termulia di persada bumi, yakni manaqib Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Dengan niat ya kalau semalam semoga hati kita dicintakan kepada beliau sehingga menjadi penyebab atau wasilah dicintanya kita oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga dengan harapan dan doa-doa semoga kita menjadi seperti Sayyidatina Khadijah al-Kubra yang senantiasa menyenangkan, menggembirakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga bahwa kita berharap semoga hajat-hajat kita ya kalau hajat-hajat orang tua kita, hajat-hajat guru-guru kita, khususnya hajat sahibul bait dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan dimudahkan. Serta kita berharap semoga kehidupan kita laksana Sayyidatina Khadijah al-Kubra yang senantiasa diliputi dalam kebaikan. Kemudian halaman 36. Salawat salam tak lupa pula kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, kerabat, tabi'in, pada para istri beliau, serta para ulama, para aulia, para muslimin muslimat ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Wa min khasa'isiha 'alaiha ar-rahmat wal ikram. Di antara lagi kekhususiatan Sayyidatina Khadijah
Beliau mempunyai rahmat, beliau mempunyai kemuliaan, ikram. Annaha, bahwasanya Sayyidatina Khadijah al-Kubra ummil mukminin itu adalah afdhalun nisa'il Mustafa bitamam. Seabdal-abdal istri Nabi kita secara sempurna. Ini Sayyidatina Khadijah al-Kubra, seabdal-abdal istri Nabi kita. Inilah kama jaa fil hadis Sayyidil Anam, sebagaimana datang di dalam hadis annahu qala, bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Sayyidatu nisa'il alamina, yang pertama Maryam, summa Fatimah, summa Khadijatu, summa Asiyah imra'atu Fir'aun. Pemimpin perempuan sealam raya, sejagat alam. Yang pertama adalah Siti Maryam, kemudian Sayyidatina Fatimah, kemudian Sayyidatina Khadijah al-Kubra, kemudian Sayyidatina Aisyah, kemudian habislah. Jadi pemimpin para perempuan ada itu di masa lalu. Wah, repot ini. Di masa kini ada juga, banyak juga. Cuma kada sampai ke kadar mereka nang empat ini, kada sampai. Wa fi riwayatin an Anas radhiyallahu anhu marfu'ah, hasbuka min nisa'il alamina Maryam bintu Imran wa Khadijah bintu Khuwailid wa Fatimah bintu Muhammad wa Asiyatu imra'atu Fir'aun. Wa huwa, yaitu hadis sabitun bila mirah. Ini hadis yang sabit sudah. Waqad hakama bisihhatihi ajillatul ulama. Sudah diputuskan tentang kesahannya oleh para pembesar ulama. Wa fi riwayatin sahihatin sabitatin, riwayat sahihah sabitah, la yashukku fiha isnan, tiada ragu, annahu sallallahu alaihi wasallam qala khairu nisa'iha Maryam wa khairu nisa'iha Khadijatu, Siti Maryam dan Sayyidatuna Khadijah. Wa qad rawa hadha shaykhan wal hadisu fi hadzal babi katsiratun. Bermula tentang hadis-hadis banyak ya kalau riwayat gitu. Fi hadzal bab, tentang ini bab masalah perempuan yang mulia. Katsirah, banyak sekali, banyak benar. Wahia ma'rufah, itu sudah terkenal, ma'ruf fi usuli kutubi ahli sunnah asy-syahirah, pada kitab-kitab usul ahli sunnah yang masyhur. Wa kulluha muttafiqatun fi majmu'iha biyaqinin. Kesemuanya itu sudah muttafiq, semuanya sudah ittifaq, disepakati, semuanya. Fi majmu'iha biyaqin. Ala anna Maryam wa Khadijah wa Fatimah wa Asiyah, bahwa Sayyidah Maryam, Sayyidah Khadijah, Fatimah dan Asiyah hunna afdhalun nisa'il alamin. Mereka itu semulia-mulia perempuan sejagat raya.
Empat perempuan ini adalah perempuan-perempuan yang tidak terbawa oleh rusaknya zaman, kada terbawa oleh rusaknya masa, kada terbawa oleh rusaknya lingkungan. Ini perempuan ini empat ini luar biasa. Kadang-kadang tambah empat ya kalau kayak itu. Ini kada, kayak apapun lingkungan, ini tetap menjadi perempuan yang terpuji, perempuan yang mulia, perempuan yang luhur, akhlaknya tinggi, budi pekertinya luar biasa, tadi orangnya terjaga. Ini luar biasa nih. Mempunyai kepribadian yang apa aja kita lah luar biasa kayak itu. Di hebatnya Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra di dalam berusaha. Hebat jadi urus harta ya, kalau hebat dalam berdagang, cantik luar biasa ya kalau angka itu. Kada tergambar usia beliau di rupa Sidin tuh kada tergambar, saking awit mudanya itu, cantik luar biasa. Ditambah pula dengan budi pekerti yang sangat lembut, sangat mulia. Habis kali lah. SD. Sebutingnya memang sama kah? Nggak tahu ada betah lagi enggak. Kemana Pak Uji ini? Ada Pak Uji. Tagimit kayak suaranya nah. Kadeknya bilanya sudah tak anu kayak gini ungah pang handaknya mic itu nang bagus pang tadi. Kenapa tadi Kang? Lagi pulang? Ganti warna aja. Kuning. Kuning ini SpongeBob. Cantik luar biasa Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra itu di dalam riwayat. Orangnya kaya raya, pemurah, baikan, luar biasa. Di banyaknya pembesar-pembesar nang datang meminang Sidin, di sekian banyaknya para penguasa-penguasa nang datang bepara kon Sidin, di sekian banyaknya orang-orang saudagar kaya nang hendak menjadikan Sidin bini, Sidin kada mau. Kada mau Sidin. Dan Sidin memilih nabi kita. Sidin memilih nabi kita. Luar biasa nih. Setelah menikah dengan nabi kita, kawin dengan nabi kita, menjadi istri dengan nabi kita, segenap kekayaannya, segenap haibahnya, segenap segala kehormatannya nang tinggi di masyarakat apa segala, semuanya dilendahkan oleh Sayyidatina Khadijah, menyerah seluruhnya kepada Nabi.
harta diserahkan kepada Nabi tanpa batasan. Padahal seorang penembus gitu. Ada seorang yang berdagang apa segalanya nih. Semuanya diserahkan kepada Nabi. Diri Sayyidatuna Khadijah diabdikan kepada Nabi. Mengabdi total jasa Nabi. Ya Allah. Nah, ini Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Kada takutan habis harta Sayyidatuna Khadijah. Kada takut habis harta. Ada takutan bangkrut, ada takutan ngapa. Ada semuanya itu ada arti. Asal dakwah Nabi kita berjalan. Asal agama Nabi kita tersampaikan. Karena Sayyidatuna Khadijah meyakini bahwasanya dunia ini kada ada artinya. Dunia kada ada artinya. Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra rela bangkrut habis harta, rela, tapi di akhirat kena nyaman. Gitu. Rela habis-habisan. Kayak apakah? Enggak. Ikut dengan Nabi kita diboikot, kan ada riwayat kok. Diboikot, diasingkan. Di hutan nih. Di lereng-lereng gunung. Nang dimakan itu dedaunan. Beserta para sahabat kan beberapa orang itu. Sayyidatuna Khadijah 4 lawan Nabi kita. 4 lawan Nabi kita. Sana lapar, dahaga, ada peduli Sayyidatuna Khadijah asal bersama Nabi kita. Kayak itu. Kemana mencari nangka ini kan? Ini kan kadang-kadang apa tuh hibah sih aja, karena lampu pajah bekipuh sudah. Kipas angin mati, lalai takatik, wah macam-macam deh untung. Ini Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra seluruhnya itu tidak pengaruh asal lawan Nabi kita. Maka itu ini Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra ini luar biasa tinggi. Makanya afdalul nisa'il alamin itu bukanlah prestasi yang didapat tanpa bukti. Ada. Ini memang kesemuanya ini dapat dibuktikan. Radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'ina. Semoga Allah meridhai kepada semua perempuan itu tadi. Wal khilafu bainal ulama'i fi ta'yini ulahunna, dan perbedaan antara ulama fi ta'yini pada menentukan tadi. Ulahuma siapa? Ulahunna siapakah yang paling utama? Wal muwazanati fil afdaliyati bainahunna. Mawazan ya, kalau diwazan nih, dibanding timbang-timbang. Fil afdaliyah di segi keabdalan antara perempuan yang berempat tadi, siapakah ini yang paling abdal? Menghitungnya kalau wa qad ijtahada ba'dhum fi ta'yini wahidah. Sudah juga berijtihad para ulama nih hendak benar fi ta'yini wahidah, menentukan satu orang siapa yang paling mulia. Wa takallafa ta'wil, sudah bertakwil, wal jama' di jama' sudah. Wala ara fi dzalika faidah. Kada apa aja kita ya. Ada dapat juga kayak itu. Ada dapat dia masih. Ada dapat juga. Tapi kan namun kita wah ini kan sesain banyak ya, kalau riwayat-riwayat yang didapat nih sesain kayaknya kita kawam menyimpulkan ke kan ada ya kalau dalil di dalam burdah itu bi akramir rusuli kunna akramal umami ya, kalau kayak itu bi akramir rusul, dikarenakan semulia-mulia rasul, kunna jadilah kita, kun nunnya kan turunnya 2 kayak itu, tapi dijadikan 1 kayak itu. Kunna akramal umami, jadilah kita
semulia-mulia umat. Oke itu. Jadi ada lagi cerita Nabi kita. Cerita dulu tentang Nabi Musa ya, kalau tentang Nabi Musa. Wahai Musa, lepaslah 2 sandal engkau. Ya kalau kayak itu ketika naik ke Sidrah ya kalau kayak itu. Jadi disuruh Nabi Musa melepaskan sandal. Sementara Nabi kita kadang disuruh maco sandal. Ya nang ada kisah terumpah atau mulia. Dijadikan jimat apa segala. Nah, ada. Ini kemuliaan Nabi kita. Jadi alhasil segala sesuatu yang berkaitan bertakluk dengan Nabi kita ini menjadi yang sangat mulia. Ini menjadi sesuatu yang mulia benar. Itu. Apalagi lamun kita terusakan riwayatnya ya kalau kayak itu, bahwasanya aku menciptakan aflak ujar Allah li ajlika karena engkau. Ya kalau kayak itu ancak kalau mendengar rajin kayak itu kalimat bahwasanya semesta ini diciptakan oleh Allah karena kecintaan Allah dengan Nabi kita. Nah kayak itu. Jadi ketika segala itu tadi mulia karena bertakluk dengan Nabi kita, apakah lagi Sayyidatina Khadijah yang Nabi kita sendiri memuji, Nabi kita memuji. Belum lagi salam malaikat ya kalau nang datang, wahai Muhammad, ujar malaikat Jibril, sesungguhnya sebentar lagi Sayyidatina Khadijah Al-Kubra akan datang membawa makanan. Belum lagi datang, masih di jalan sedin, datang malaikat Jibril. Kaina sampaikan salam Allah kepada Sayyidatina Khadijah. Ya kalau ini luar biasa nih. Titipakan aja salamku ujar malaikat Jibril. Jadi ini keistimewaan, kebesaran, kelebihan Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Rasa-rasanya sidinai nang pemanangnya maka itu. Kenapa? Karena apabila perempuan nang bertiga ini adalah mengabdikan diri kepada suaminya, maka Sayyidatina Khadijah mengabdikan diri kepada pimpinan seluruh makhluk di jagat raya. Ya kalau kayak itu. Ketika memberikan harta, memberikan waktu segala macam kepada orang-orang mulia, mengabdikan diri kepada Allah, maka Sayyidatina Khadijah Al-Kubra mengabdikan diri kepada makhluk termulia, kepada makhluk yang mengabdikan dirinya kepada Allah. Oh ya kalau itu. Habis waktu Nabi kita untuk menjalankan apa yang dititipi oleh Allah. Kayak itu. Ada Nabi kita kan merasa kita ini mulia karena Nabi kita. Ada Nabi kita merasa sidin itu tinggi karena dijulungi kita. Makanya Nabi lawan kita itu ya Allah, nangka itu tah. Kada senang tadi pang satu orang pun dari umat sidin nang pacang ada nyaman nangka itu. Jadi sebanyak apapun dosa, sebanyak apapun kesalahan, seburuk apapun kehidupan, Nabi kita itu tetap menunggu, tetap kepingin bahwa bertemu dengan kita, bahwa terkumpul dengan kita di dalam surga. Apapun bentuknya itu, apapun sekaya apapun, nah buruknya awak hibak lawan apa status misalnya, kayak apapun, segelap apapun kehidupan, Nabi kita itu tetap kepingin benar bahwa terkumpul di dalam surga. Sallallahu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ini Nabi kita. Pingsan Nabi kita. Manakala malaikat Jibril datang mengatakan bahwasanya penghuni neraka nang tingkat paling bawah 7 itu dihuni umat engkau wahai Muhammad. Pingsan Nabi kita mendengar, takjub. Ibu itu bangun, kalau riwayat kayak itu. Setelah bangun Nabi kita sadar. Nabi kita kan memikirkan macam-macam. Baudu, urak sajadah, sujud kepada Allah. Kada angkatan dahi kan kayak itu riwayatnya. Sujud terus. Bila kedengaran suara Bilal ajan hanya Nabi bangkit sembahyang di situ-situ. Ada yang mengatakan makan, ada memikirkan keluar rumah, kadang memikirkan anak buah, kadang memikirkan bini, kadang memikirkan sahabat. Yang dipikirkan itu umat. Pikirkan itu. Datang Sayyidina Abu Bakar ngato. Ada dapat jawaban. Nabi kadang memikirkan sahabat. Nabi memikirkan umat. Jauh Nabi tahu tentang keburukan umat sebelum umat ini menjalani kehidupan di masa kini. Belum. Nabi sudah terbayang. Jadi salah benar kayak itu. Bilanya di dalam hati kada hendak berparak dengan kebaikan, kada hendak mengikuti sunnah Nabi, kada hendak mengerjakan kebaikan, hanya lantaran merasa banyak dosa, hanya lantaran merasa diri terlalu kadek. Aku sudah terlanjur-lanjur jauh buruk. Sekalinya na'udzubillahi min dzalik itu. Jangan ada nangka yang terdalam hati. Ini Nabi kita nih. Okay. Kadang Nabi perasaan senang ketika melihat catatan umat ini buruk. Pada jadi aja pacangan nang maha pusakan biar yang ini takanya kan masuk neraka pukuli menrahu rasa. Nabi kada tersirat di dalam batin kayak gitu. Kada Nabi kada ada nang Nabi kada ada di batin nang saking karamnya kecintaan hati kepada umat, karam habis-habisan tadi bang. Sampai ujar malaikat habis juga penduduk neraka ini. Kenapa? Melihat Nabi Muhammad mengeluarkan manusia di dalam neraka banyak benar. Hibak benar yang dikeluarkan Nabi dari neraka. Dan kayak itu. Sampai ujar malaikat habis dunia penduduk neraka ini, saking melihat banyaknya yang dikeluarkan oleh Nabi kita. Jadi kepada kita cintailah Nabi Muhammad, cintailah. Pada Bapak habis waktu untuk Nabi Muhammad, untuk agama Nabi Muhammad, untuk mutaba'ah dengan Nabi Muhammad. Ada Bapak ini kayak gitu. Bisa-bisa aja tadi, jangan cuman kalah lawan kulit dengan, jangan kalah lawan kulit. Ini patut kita syukurin kita hadir nang kayak ini. Ya kalau kayak itu, ketika ini adalah pekerjaan nang disebut itu adalah orang kecintaannya Nabi. Nabi gini ketujuh mendengar, Nabi gini ketujuh melihat yang kayak itu. Jadi kita nang hadir, kita nang mendengar, baik itu secara langsung atau lewat HP, ya kalau kayak itu. Ini adalah orang-orang yang pilihan, orang-orang pilihan. Kadang yang cuman mendengar di tabarong tadi, kadang itu ada. Kadang kan kita adalah orang-orang yang udahan tadi. Kalau bahwasanya kita menjadi umat yang menggembirakan awal jadi. Gila. Para ulama salaf bertanya kepada siapa itu perempuan? Allahumma siapa babinnya yang diparai oleh Sayyidina Hasan Al-Basri? Kawakah pian jamin ulun masuk surga? Kawakah menjamin? Iya, Rabiatul Adawiyah. Masya Allah. Untuk ingat nih, akan
seorang aulia Allah dari kalangan perempuan. Banyak aja perempuan-perempuan yang Masya Allah, jadi kita dipersada bumi kayak itu. Jadi bila hendak tak dapat nang kayang itu, jadi akan kita salipa hanya mau tak dapat. Karena la ya'riful wali illal wali, kan kayak itu. La ya'riful alim illal alim. Ada mungkin. Enggak itu. Nang pinandu pian pundukannya bukan pundukan juga. Pinandu kenapa? Ini sasrama. Nang tahu pian pesantren, ini sepesantren. Ditanya, wahai engkau Rabiatul Adawiyah, hendak ngapa ikam sembahyang 100 rakaat? Hendak surga kah? Takutan neraka kah? Hendak kemuliaan kah? Hendak martabat, hendak derajat, hendak tinar? Maka Rabiatul Adawiyah menjawab dengan simpel, alasan itu aja kita, ya Allah. Sesungguhnya aku salat 100 rakaat malam itu karena aku ingin menyenangkan hati baginda Nabi Muhammad SAW. Allah, kan? Itu, kan? Ya Allah. Amun kita beribadah masih takutan kisah neraka, ibadah kita masih di bawah. Amun ibadah kita hanya kepingin antaran surga, untung juga masih kepikiran kayak gitu. Kadang-kadang ada kepikiran lagi kisah neraka, kisah surga. Mencari rezeki, kadang mikirkan kisah pacang neraka, pacang surga. Kadang keseharian ini apakah gawian, apakah kelakuan, apakah yang diucapkan, apakah yang dibuat-buat. Kadang mikirkan surga kah, neraka kah, pacang. Kadang kayak itu naudzubillah. Itu aja jadi kita syukur sudah. Tapi mau kayak gitu aja kada kepikiran, apalagi orang-orang yang levelnya di atas. Kayak orang mencintai, ya Allah, ini bang tadi, mudahan ya kalau kita diberi. Allahumma inna nas'aluka ma wahabta li jami'a ibadika shalihin. Ya, kalau kata tulisannya, Allahumma inna nas'aluka ma wahabta li jami'a ibadika shalihin. Minta Allahumma ja'alna min khiyari umat Sayyidina Muhammad, ya kalau kata. Okay. Sehingga kita merasakan kayak apa gerang kecintaan mereka itu nah lawan Allah, ya kalau ini Imam Busairi mengarang burda, ada mengantuk lagi sidin malam nih kada kau badan guring kan mikirkan buring nah mabuk aja dengan menulis maulah qasidah burda. Kalau pengen Imam Dalail hendak berwudu, hendak minum, hendak macam-macam, jingok seng jauhan banyu di bawah sumur, tinggal kahulu kahilai mau ke belakang kadada orang mencari gayung kadada juga. Tiba-tiba sidin putus asa, datang seorang perempuan. Kanakan pulang riwayatnya itu perempuannya, mengapa pian? Maka pian terkenal nih, pian ulama besar, banyak bisian karangan kitab, kemana-mana tersuhur nama. Ada di sini aku kada kawa, ada bisa mengapa-ngapa nih. Sekali perempuan tadi hendak tangan naik banyu limpas, ya Allah. Ada sadar lagi, terima kasih berjalan perempuan tadi paling hanya kejadian sadar sudah minum sudah apa-apa. Ada nih ngapang kayak apa ya kamu sampai kamar tabet nang kayak itu caka kita tuh bisa pikiran nggak apakah muharat sih kejadian wah sakti nih orangnya. Ada jin kah di bawah. Apalah pikiran hantu terus. Apakah ini orang pakai apa bihadil martabat ini kayak apa pian mencapai martabat setinggi ini kayak apa? Jasidin bikasrati sholati ala nabi, dengan banyaknya ulun bersalawat ala nabi. Bang itu janang sidin ba'azam hendak maulah kitab salawat. Jadilah dalailul khairat,
sampai ke ini kalau dalail khairat nih. Itu luar biasa nih ya Allah ya Karim. Semua lagi kalah. Wa min khasaisiha, ini kan hendak menyampati nih sekira pas bulan Mi'raj kaina hendak membaca manakib guru sakumpul karena nukaran kan kita untuk wayah karena di pasar. Ayo hanya boleh kumpulkan duit Pak. Wa min khasaisiha, dan diantara khasais lagi pulang Sayyidatina Khadijah al-Kubra nih asyarifah wa manaqibiha al-munfiyah al-munifah. Munifah ini ngapa karena mencari-cari dapat kan munifah. Anna kulla auladihi, bahwasanya setiap anak Nabi kita alaihi salatu wassalam minha, dari Sayyidatina Khadijah. Nabi beisian keturunan sampai kawah ini kan. Ya kalau sampai kawah ini itu adalah anak cucu daripada daripada Nabi dengan istri Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Illa Sayyidana Ibrahim alaihissalam, kecuali anak Nabi yang bernama Ibrahim. Falam yatakawan anha, tidak lahir daripada Sayyidah Khadijah. Bal, tetapi beliau an Mariyatil Qibtiyah, daripada Maria al-Qibtiyah. Allati ahdaha lahu, yang Nabi diberi Maria Qibtiyah tadi diberi oleh Raja Muqawqis dari Mesir, wal Askandariyah aja. Nama tempat lah, namanya benar tahu kita kan bisa berjalan ke situ. Jarah wali songogin bahwa kita lah kayaknya aku belakang duit maulidan. Mana kan. Waqat waladat li khairil bariyah sittata min dzurriyyatin. Beliau Sayyidah Khadijah al-Kubra memberikan anak kepada Nabi kita, ada 6 keturunan. Al-awwalu al-Qasimu, yang pertama Qasim, wa huwa akbarul aulad, itu paling besar anak laki-laki. Wa bihi kana sallallahu alaihi wasallam yatakanna, dengan itu Nabi dengan Qasim Nabi dikunyahi, wal kunyatu bi abi wa ummin, ya kalau kan bainal ibadi, antara para sahabat lain itu di masa itu. Wa huwa awwalu man mata min waladihi wa dufina bi ba'dil aqwali bi Makkah baladihi. Qasim ini beliau anak yang pertama kali wafat dari Nabi kita nih. Wa dufina, dan dimakamkan bi ba'dil aqwal, menurut sebagian pendapat di Makkah tadi. Asani, yang kedua Abdullah, wa yuqalu lahu at-tahiru wa tayyib. Yang kedua anak Nabi kita bersama Sayyidah Khadijah al-Kubra bernama Abdullah, disebut juga dengan Tahir sidin, dengan Tayyib. Ini Nabi kayak ini juga kan. Sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Tahirun, sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Tayyibun, sallallahu alaihi wasallam sayyiduna Abul Qasim, ya. Makap ya kalau behinakan holok minum. Gitu Bang. Ini mudahan dalail jangan tapi tertinggal di antara peninggalan syekhuna, guru-guru kita ya kalau kayak itu. Guru sakumpul ya kalau kayak itu. Guru-guru kita kayak itu aja, guru dari gurunya guru kita. Nah kalau kayak itu. Li'annahu ulida fil islami, karena beliau dilahirkan di masa Islam. Wa mata saghiran bi baladil haram, dan mati beliau meninggal dunia pada waktu masih halus di Baladil Haram. Kemudian yang ketiga ada Zainab, wahya akbaru banatihi wa qad wulida qabla bi'asatihi. Ini paling besar anak perempuan Nabi kita Zainab. Ini kan di antara kewajiban kita nih. Jangan apa yuk? Jangan tahu nama artis, ya lah. Jangan tahu nama artis.
nagan pemain bola mati-matian pings berat. Jangan kalah nih, kecintaan dengan nangka kayang itu harus nangka ini lebih lagi, harus lebih lagi. Bila wani nonton bola begadang, masa baca menakib orang-orang wali kedua ini begadang. Ya kalau kayak gitu, masa beribadah kedua ini begadang, masa mengaji Quran kedua ini sampai mengantuk. Wah, ada tahurusan. Dan kayak gitu kan, ini harus perbandingan tadi. Likulli syai'in alamatun, bagi setiap sesuatu itu ada tanda. Apabila ia mengerjakan ke lagwah al-gurur, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, perkara-perkara nang sia-sia, perkara-perkara nang kada berpahala, kada berfaedah, apalagi perkara dosa, bersemangat inya ketimbang pekerjaan kebaikan. Orang babaurdahan, maulidan, ya kuliah dede orang ke masjidan, orang beribadahan, orang bulan maulid, orang bulan mi'raj, orang bulan puasa, orang puasaannya kenyang. Ini tanda naudzubillah. Ini kulisain tadi. Jadi bilanya nang kayang itu sadar kita dapat tahu fikih ya, ancap halagi banting sate, pacul satir kipayakan bepaling pulang ke hadrat orang-orang saleh tadi, mengawani, menemani, membersamai, menyukai segala perbuatan, segala perkataan, segala niat-niat, segala pakaian macam-macam dengan orang-orang saleh kayak itu. Pakaian sidin, sanang benar pakaian orang saleh, ucapan orang saleh, zikir-zikir orang saleh, ya kalau niat-niat dan tujuan-tujuan orang saleh, pekerjaan-pekerjaan, cintai itu bertahan di hati, maka akan bersama mereka itu jadi alamat tanda bahwa kita padang tak kumpul. Kalian tadi Rabu ya kalau itu. Bila sama sebanding ya, bertimbang ulang. Maka di dalam hati makanya karena hati ini gampang benar ya nang di dalam sembahyang, ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinika wa ala taatika. Makanya minta sabit hati kita ini di dalam agama, di dalam taat tadi gitu. Maka di akhir zaman ini ada pang akhir zaman aja mulai bahari aja juga kayak gitu. Ada pang kayak gitu tadi. Cuman di akhir zaman talabih lagi. Jangan tapi berpilih. Kadang-kadang kita mencintai ulama nang kata juga lucu aja. Bila sudah dibawa ceramah serius, bila pindah kasar, pindah karas, tersinggung. Padahal itu kita belerian maampah kakartak terak pacang lalu ditarik kurang bakarasan sekira salaman. Ya kalau kayak gitu, seorang belerian orang melihat di situ jurang, tarik kurang behimat, bila dilihatkan mentabel mati. Jadi paksa takaras sedikit menyampaikan sekira salaman, sarik disampaikan. Mungkin mudahan hati kita katuju lawan kebaikan tadi. Kemudian warabi'atu Ruqayyah. Wasali satu Zainab wahya akbaru banatihi waqad walida qabla bi'satihi. Ya kalau ini kenal tiga bagi dua barang. Nah, angka setemut sudah datang. Mudah-mudahan ya kalau kayak gitu. Ini syukuri nih kita nih, syukuri holo kita. Sekira syukur di mama abah kita ada kelakuan nabi kita, ada sifat nabi kita, ada kebaikan-kebaikan tadi nang abah mama kita warisi daripada nabi kita. Nang kayak gitu. Mama menyiapkan makan itu adalah gambaran Sayyidatina Khadijah Al-Kubra mengabdikan diri kepada Nabi.
mama kita bermasak ya kalau di dapur, apalagi bulan puasa kita nang paling pendudian bangun. Ya kalau bertuntung makan kada tahu-tahu guring pula. Oh, iya benar tamta. Paraknya belum puasanya. Ada orang ya kalau lihat nangkaing itu kada ada pulahan gawe kebaikan ya kan. Tina ngabah kita ya kalau kayak itu berusaha itu melihat tadi, kita harus melihat tadi bahwasanya di sekitar kita banyak gambaran-gambaran bahwasanya kemuliaan dan keindahan Nabi kita harus melihat, apalagi di guru-guru kita tadi kenanya ketawaduan sidin, kerendahan hati sidin, pemarahnya sidin, pemarahnya kayak gitu juga. Saking kesayangan tadi guru-guru kita ya nang sidin sampai sarik sampai macam-macam, itu saking hendaknya kita itu bagus, hendaknya kita itu selamat, hendaknya kita itu mulia aja kepingin benar kayak itu. Karena bila sudah nang kayak gini hanar kerasaan penyesalan dengan kena penyesalan pian pada sawat bersalaman lawan perguruan, misalnya lawan sekolah kada bisa bersalaman lawan perguruan, ada sawat berpalok lawan perguruan, ada sawat maulah hati sanang perguruan, ada sawat macam-macam nih, ada sawat, maka itu karena banyak penyesalan ketika bulik ini kita nih. Mudahan ya kalau ditolongi kita. Kemudian selanjutnya kita dengari lagi pembacaan sirah Nabi daripada guru kita adik. Sa papa 4 jam. Jangan ya. Saya jam 10. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Halaman 10 Pak. Boleh, halaman di atas ya. Satu sallallahu alaihi wasallam adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Nasyatuhu sallallahu alaihi wasallam, kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalah perjalanan hidup sidin. Nasya sallallahu alaihi wasallam yatiman itmata waliduhu hawa hamlun wa kaffalahu jadduhu Abdul Muttalib. Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup dalam keadaan yatim. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim. Ujian sidin. Ketika bapak beliau itmata waliduhu wa huwa hamlun, bapak beliau meninggal sedangkan beliau masih dalam keadaan kandungan, di dalam kandungan. Artinya beliau yatim mulai dalam perut. Adakah di sini yatim mulai dalam perut? Tidak boleh. Wa kafalahu jadduhu Abdul Muttalib, kemudian
kaki beliau yang bernama Abdul Muthalib mengasuh beliau. Ini artinya paling-paling lah ada secara harfiah ada. Artinya beliau diasuh, digadoh bahasa kitanya oleh kaki beliau. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallam sitta sinin kharajat bihi ummuhu ilal Madinah. Manakala beliau sampai berumur 6 tahun, maka berangkatlah ibunya beserta beliau ke kota Madinah Al-Munawwarah. Beliau, bahasa kita tuh, ibunya membawa beliau nih hendak ke Madinah. Siapa nang didatangi ada terkena di sini. Siapa nang didatangi? Kita baca beta saja deh, sekira harus tamat nih. Kada usah terlalu panjang lebar, soalnya banyak lagi ya. Pama'aha Ummu Aiman Barkah Al-Habasyah, dan beserta ibunya, ibu Nabi itu ada yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman ini seorang budak namanya Barkah, orang Habasyi. Biasanya orang Habasyi ini, Habasyah ini awaknya hilang lah, ibu. Tahdanuhu wa tasuhu akhwalahu min bani Najjar. Tolong dikit. Wa ma'aha Ummu Aiman Barkah Al-Habasyah tahdunuhu tasuhu akhwalahu min bani Najjar, dan beserta ibu beliau nih ada Ummu Aiman yang bernama Barkah yang ikut juga mengasuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya menggaduh. Kemudian ibu beliau ziarah berkunjung kepada pamannya. Nah, Khalak ini paman daripada dang sanak kawitan di binian. Khalak ini Ammon itu memarina dang sanak lalakian. Beliau ziarah kepada memarina beliau daripada Bani Najjar. Fa'aqamat bihi indahum syahran, kemudian ibu beliau beserta Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berdiam selama 1 bulan. Nah, bermalam sebulan. Buat kita berjalanan lah, ada keluarga misalnya kan di Palangka misalnya, hilang udah sidien bermalam. Bagiannya dulu di sini berangai seminggu kah, sebulan kah misalnya kan, merasain ya kayak apa di Madinah nih. Mulai lagi halus dimulai berjalan umur 6 tahun. Namun kita umur 6 tahun bisa ada ingat nih, namun Nabi ingat. Nah, apalagi kayak Sayyidina Hasan Husain itu umur 3 tahun beliau itu masih ingat. Makanya di dalam kitab hadis itu ada riwayat daripada Sayyidina Hasan itu meriwayatkan hadis itu. Padahal umur Sayyidina itu diibaratkan hadis itu waktu Nabi mengucapkan itu sekitar umur 3 tahun. Itu tanda salah satu orang cerdas nih. Ingat mulai waktu lagi halus
apabila umur 4 tahun 5 tahun kalau mau ingat kita sudah kenal nih, itu tandanya cerdas, artinya ingatannya kuat. Summa raja'at bihi famaridat fit tariqi famatat wa dufinat bil abwa. Kemudian ibunda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali beserta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali daripada Madinah menuju kota Mekah. Kemudian ibunda Nabi sakit kering di tengah perjalanan, kemudian meninggallah beliau di tengah perjalanan nih, waktu bulik mulai Madinah menuju Mekah, ibunda Nabi garing meninggal. Coba bayangkan kayak apa, betapa sedihnya nih Nabi kita nih, di tengah perjalanan musafir meninggal kawitan. Ayo, luar biasa ujian sedihnya. Wajar kan beliau bergelar ulul ajmi. Nah, jadi ibarat kita pundokan nih, nah, sakit nih, merasa sakit baik dari segi makanan, merasa sakit dari segi duit belanja, kada tapi kawa ingatakan sejarah Nabi, insya Allah sabar, ingatakan sejarah Nabi, ingat kada ada bandingannya nih Nabi lawan kita, beliau masih susah benar. Waktu dalam parut ditinggal bapaknya, umur 6 tahun ditinggal ibunya. Nah, orang yang disayang sudah meninggalkan. Dibandingkan kita masih bersyukur, masih ada abah, masih ada mama, masih bersyukur lah, masih bersyukur. Kemudian ibunda dikubur di Abwa. Nah, Abwa itu nama daerah. Faraja'at bihi Ummu Aiman hadanathu ila Makkah ila jaddihi Abdul Muthalib. Kemudian Ummu Aiman kembali beserta Nabi. Nah, Ummu Aiman yang membawa, Ummu Aiman ini seorang budak daripada Abdullah meninggalan. Kembali beserta Ummu Aiman yang mengasuh beliau tadi kemana? Kembali ke Mekah menuju kaki beliau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdul Muthalib. Nah, itu bulik seden ke Mekah. Wakila dan ada kil nih daripada setengah daripada ulama nih, ada kil. Inna ummahu hamalat ba'da dzalika ila Makkata padufinat biha. Ini ada kil yang inna ummahu humilat nih. Inna ummahu humilat ba'da dzalika ila Makkah padufinat biha. Ada setengah ulama, ujar ulama, sesungguhnya ibunda Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam dibawa sesudah meninggal tadi ke Mekah, kemudian dikubur di Mekah. Ada setengah daripada ulama nih, cuman di sini pendapatnya lemah lah. Wahakadzalika Ibnu Jauzi fil Wafa. Kemudian Ibnu Jauzi menghikayatkan nih di dalam kitab Sidin yang bernama Al-Wafa. Artinya nangkil tadi dihikayatkan oleh Ibnu Jauzi. Summa tuwfiya jadduhu wa umruhu sallallahu alaihi wasallam sama nusinina faqafalahu ammuhu Abu Talib biwasiyatin min jaddihi. Kemudian kakek beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
walhal umur Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masih 8 tahun. Nah, itu bertubi-tubi itu ujian sidian luar biasa nih. Ujian sidian. Uang-uang yang disayang diambili. Kemudian paman beliaulah yang bernama Abdul Muthalib mengasuhnya dengan wasiat daripada kakeknya Abdul Muthalib. Nah, ada wasiat menyuruh Abu Talib menggaduh nih, mengasuh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa nih ujiannya. Makanya kebanyakannya orang nang sukses tuh kada lepas daripada ujian. Kada lepas. Berbagai macam ujian. Kada kawa orang nang hendak sukses sekedar berpangku tangan. Kawa pasti sulit lah. Baik dari segi belajarnya kayak pas kira hendak dapat nih, jika bisa membaca kitab. Kada mau ama sekedar mengaji kaji timbai. Ambah diambil dibawa ke sekolahan karena boleh ke asrama ditimbai pulang kitab. Kada mau kita kaji kulai lah. Ujar almarhum Guru Bakri nih, bertongkatkan pena, bercerminkan kitab. Nah, itu insyaallah mun mau dapat 3 lah kita berusaha. Yang pertama di sekolahan. Nah, yang kedua kita cari tambahan. Nah, tambahan belajar baik itu di rumah misalnya kan di luar sekolahan lah. Nah, tambahan belajar. Yang ketiga di asrama pulang. Rajin-rajin memutalaah, rajin-rajin mengulangi, insyaallah mau aja dapat. Ya, masalah dapat kadang itu tergantung kita juga. Manjadda wajada, barang siapa bersungguh-sungguh niscaya dia dapat. Berarti mafhum mukhalafahnya barang siapa nang kada bersungguh-sungguh berarti kada dapat. Nah, itu mafhum mukhalafahnya. Wa ummuhu Abu Talib wa huwa syaqiqu abihi Abdullah. Dan pamannya yang bernama Abu Talib nih, itu Abu Talib nih, ialah saudara sekandung bapak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah. Nah, Abdullah ini kan zaman beliau tuh ada paman beliau itu berdua yang Islam. Yang pertama Sayyidina Hamzah, yang kedua siapa? Sayyidina Abbas lah. Abbas. Nah, itu. Sedangkan Abu Talib, nah di sini khilaf ulama. Nya berdua nang Islam, ada berdua yang kafir, cuma masih khilaf. Yang satunya ya Abu Lahab lah, Abu Lahab. Lain Abu Jahal itu lain bang sanak, lain memerintah Nabi lain. Abu Jahal itu nama Abu Jahal Amr bin Hisham, ada salah. Amr bin Hisham. Sedangkan Abu Lahab tuh kada salah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nah, hambanya berhala, makanya kada mau masuk Islam. Hambanya berhala, rasanya Abdul Uzza, ada salah. Sedangkan Abu Talib itu khilaf. Nah, itu dibantah oleh Syekh Ahmad Dahlan di dalam kitab Asnal Matalib, kalau salah. Di dalam kitab Asnal Matalib bahwasanya si Dintu mengarang itu bahwasanya Abu Talib itu Islam. Cuma keislaman beliau itu khususnya keislamannya dengan keyakinan, dengan hati, bukan dengan lisan. Alasannya apa? Apabila beliau menampakkan keislamannya otomatis diperangi oleh Abu Jahal. Nah, cuman lantaran beliau menyembunyikan kalau Abu Jahal ini segan, karena Abu Talib ini termasuk totoha lah, buat bahasa kita tuh totoha kampung, jadi segan nih, masih menghormati lagi. Jadi antaranya
kisah daripada Abu Talib. Seperempat jam sudah, 4 sudah, setengah tadi lah, setengah tadi. Fasara Abu Talib huwa al-fami lahu min a'daihi, maka jadilah Abu Talib itu pelindung bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembela daripada musuh-musuhnya, musuh-musuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang hendak menyakiti Nabi, Abu Talib membela. Jadi segan nih bubuhan kafir Quraisy masih ada nih, Tuha masih ada. Asyurufu alaihi, dan Abu Talib itu beliau cinta alaihi atas Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau itu cintanya sama mencintai anak-anak beliau, bahkan lebih lagi terhadap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Abu Talib fakiran, dan dahulunya Abu Talib adalah orang yang fakir, miskin, ada berduit. Abu Talib nih menggaduh Nabi. Fa asra wa kasara maluhu, maka jadilah nih Abu Talib tadi menjadi kaya dan banyak hartanya. Berkat apa? Biberkati kafalatihi lil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dengan berkat mengasuh, menggaduh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Itu keberkahan, berkah Nabi yang diasuh, itulah daripada keberkahan. Makanya mudah-mudahan kita dapat syafaat sidin, amin. Soalnya keberkahan turun sampai kita sekarang ini, mulai Nabi, sahabat, tabi'in, para ulama, sampai sekarang ini keberkahannya didapat. Makanya ada kan nang hadis musafahah, adalah musafahah kan ilah guru Sirajin ya. Nah, beliau hadis musafahah, apa hadis nabinya itu, man safahani wa man safaha man safahani dakharal jannah au kama qala. Barang siapa bersalaman denganku dan bersalaman dengan orang yang bersalaman lawan aku, artinya bersalaman ya, terus berantai ini, dakharal jannah, niscaya masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita masuk dalam surga beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal sebenarnya kita ini insyaallah semua musafahah kita ini duitaan, cuman nang kita itu sekedar berijazah saja, sekedar buat bahasa kita tuh peresmian kah. Nah, peresmian aja kita sebenarnya kita bisa laman lawan guru kita, guru dari guru sampai ke atas, sampai ke Nabi, itu sebenarnya masuk ya musafahah. Artinya musafahah, ini kan ada musafahah, ada musyabakah. Nah, itu namanya silsilahnya. Itu sebenarnya bersalaman lawan guru kita, itu kan sebenarnya hakikatnya itu kita sebenarnya bersalaman mengambil berkah daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semakin rancak bersalaman, semakin banyak berkahnya. Kesini gini deh ya, ketinggian malam kena orang ayam santai, nak apakah ulang kesini gini deh. Walamma balagha isnata asyarata sanatan wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di sini, berkat Rasulullah, berkat wali-wali Allah, berkat guru kita, mudah-mudahan dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa nini datuk kita, dosa keluarga kita, dosa jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita berikan mati dalam keadaan husnul khatimah ala hadihin niyat wa kullu niyatin shalihah ila khadatin nabi. Al-Fatihah. Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah.
فوق إلى فائدة المساكين اهدنا فيهن يا فائدة الكربات المكروبين يا ناصر المسلمين يا غير المؤمنين اجعلنا وذريتنا من ذرية المساكين واحشرنا وإياهم غرة المقربين وارزقنا وإياهم خير الدارين وأخرجنا وإياهم من شر القومين آمين بإذن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبجاه جميع الأنبياء والمرسلين وبجاه بقي بن مريم وبجاه كتب الأقدار إلى أوتاد بأخيار ومن الجن والأبياء وبجاه القضاء وبجاه عبد الوهاب والصفا وبين الناس وبجاه الصفا بيضاء بالإسلام وأنجتنا بملائكة الحياة وبعد الممات اللهم نسألك اللهم النبيين وإلى المرسلين بهم المكرمين اللهم ارزقنا بالحنين وبنا بالخير وأكرمنا بالتقوى وجعلنا بالأبيان اللهم إنا نسألك زيادة في العلم وزيادة في الجزء وصبرا قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة له اللهم من أذنها الشيكة الموت ونجنا منا ولا فين نفسك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين panas bener aku nggak apa 2 kali sudah minum obat magadang bener